Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'dahu, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadaratul mukarramin wal muhtaramat, para alim, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bil khusus sahibul bait sekeluarga Bapak Yuke, mudah-mudahan ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra putri beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh, yang solihah, ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan usahanya, dilancarkan urusannya, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada ketua keluarga muslim klaster Gardenville Bapak Ai, dan kepada pengurus DKM As-Sajidin Bapak Haji Ohan beserta seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia malam hari ini, atas izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama bersilaturahim, berkumpul di tempat yang kita berharap turun berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap terkabulnya doa-doa kita, yang kita berharap diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat, kemudian dengan nikmat iman Islam, Allah mempersatukan kita. Mudah-mudahan persatuan yang indah ini bukan hanya terjadi di dunia saja, tapi memang sudah direncanakan Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita bertemu, berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan dan tauladan kita Habibanal Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan disampaikan untuk keluarga, para sahabat beliau, dan kita sebagai umatnya di akhir zaman, istiqomah dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sangat indah, dengan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sesuai dengan fitrah manusia. Inilah agama Islam. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui akal yang sehat itu sangat mudah. Kenapa kita diperintahkan sholat? Karena satu, tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah. Illa liya'budun, itu alasan pertama. Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, kalau kita terlalu sibuk dengan dunia ini yang tidak ada ujungnya, cita-cita kita itu nggak ada selesainya Pak. Satu tercapai, punya lagi yang lain. Ya, itulah kehidupan dunia yang terus menerus. Kalau kita disibukkan oleh pencapaian dunia yang akan kita tinggalkan, kita tidak akan punya apa-apa. Yang akan terjadi adalah penyesalan dalam kehidupan kita.
Sedangkan umur itu diberikan Allah di dunia ini terbatas. Ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang mungkin 70 tahun. Keterbatasan umur inilah yang membedakan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita beramal soleh. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia ini kita cukup menikmati proses yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah setiap kebaikan yang kita lakukan. Malam ini kita melakukan kebaikan silaturahim, menyambung tali silaturahim di antara kita. Satu kebaikan, satu nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkumpul di satu tempat, di situ disebutkan nama Allah, nama Rasulullah, kemudian di situ ada kajian tentang ilmu, itulah majelis ilmu. Maka siapa ya yang berjalan, kata baginda Rasulullah, siapa yang berjalan ke majelis ilmu, duduk di situ ya 1 jam 2 jam di majelis itu, bangun dari majelis itu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini menjadi jalan surga, Pak. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ila jannah. Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, ya, dia berjalan, Pak, di rumah menuju majelis ilmu, sahalallahu thariqan ila jannah, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju surga. Maka inilah majelis yang paling nikmat, yang baginda Rasulullah mengatakan ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dikatakan taman surga? Kita datang diberikan pahala, pulang diampuni dosa kita. Padahal kita tidak berbuat apa-apa. Kita hanya duduk. Mungkin kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kita hanya duduk berkumpul di majelis itu, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang hebat, yang belum tentu ada dalam sholat kita, yang belum tentu ada dalam sedekah. Bisa jadi sholat kita masih ada riyanya, masih ada sombong. Bisa jadi itu pun ada dalam sedekah kita, masih riya, masih sombong, belum bernilai di sisi Allah. Tapi di majelis ilmu, datang kita ke situ dengan kesombongan pun akan diberikan pahala, dengan kesombongan pun akan diampuni dosa. Itulah keutamaan majelis. Maka duduk kita di majelis ini berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mencoba mengenal mana sih yang diperintahkan Allah, mana sih yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita tahu mana perintahnya, mana larangannya, baru kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditetapkan Allah, ya. Tidak semua malam ini ingin diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dikumpulkan di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih Allah, bukan kebetulan. Saya kesini bukan kebetulan, Pak. Memang sudah ditakdirkan Allah. Ya. Saya diberikan waktu, ya, bapak-bapak diberikan waktu, kemudian kita berkumpul dalam satu tempat. Itulah takdir baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ingin memberikan nilai pahala kepada kita semua ini, ya. Maka modal utama dalam ibadah kita adalah kesungguhan. Ada kesungguhan di dalam hati kita. Mungkin sholat kita belum sempurna, bacaannya belum sempurna, ruku sujudnya dari gerakannya belum sempurna, tapi kesungguhan itulah yang mengantarkan hadirnya ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Bahkan ibadah ini, Pak, ibadah yang satu ini, sholat, yang menjadi penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa kata baginda Rasulullah? Ya, ketika kita beribadah kepada Allah, anta'budullaha ka'annaka tarahu. Kita seakan-akan melihat bagaimana karunia yang telah Allah berikan begitu banyak. Kita diperintahkan ibadah, Allah itu sudah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Ya. Kita diperintahkan ibadah, ibadah pun bukan buat Allah, tapi ibadah ini kembali kepada kita. Kita diperintahkan sedekah, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh itu. Allah maha kaya, ya. Dengan kekayaannya nggak butuh tuh, ya. Sedekah hambanya nggak butuh. Tapi lihat, ibadah ini kembali lagi kepada diri kita.
Maka yang terlibat ya mereka yang memiliki nilai pahala. Ya, nih kadang-kadang kita dalam satu tempat merasa bahwa kalau nggak ada kita nggak terlaksana itu, gitu ya. Kadang-kadang suka seperti itu tuh. Kita mau ada majelis taklim malam ini, kalau saya nggak datang nih, kita yang ngomong kalau saya nggak datang, nah itu majelis nggak bakal jalan. Tapi takdir Allah berbicara lain, ya. Ada yang nggak datang pun tetap majelis itu berjalan karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala, karena izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya melibatkan diri kita untuk mengambil bagian dari amal soleh. Ini kita mau bangun masjid ya, mau bangun masjid bapak-bapak nih 3 klaster insya Allah. Ya, aduh misalkan saya mah di rumah nggak mau ikutan, kenapa nggak mau ikutan? Nggak bakal mau ikutan. Bapak nggak ikutan pun masjid itu akan terbangun, ya, akan terbangun. Tapi kita mencoba untuk melibatkan diri di situ untuk mengambil nilai pahala yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nih Pak. Pahala yang hebat itu ada di tempat ibadah. Kita lagi kerja, kita tidak melakukan apa-apa, Allah kasih pahala. Kenapa? Keramiknya kita yang beli, orang sholat di situ, orang ibadah di situ, orang zikir di situ, orang baca Quran di situ, orang berdoa kepada Allah di situ. Karena orang datang ke masjid tujuannya pasti ibadah, nggak ada tuh yang ke masjid bisnis, nggak ada. Bisnis biar cepat goal kita ke masjid, ke rumah Allah, nggak ada. Maka di masjid itu nggak boleh membicarakan dunia, ya. Kita naruh semen satu di situ. Kita naruh semen satu. Semen yang kita taruh di situ dipakai untuk kebutuhan keramik. Keramik itu kebetulan ada di ruang, di tempat ibadah, orang sholat di situ, orang zikir di situ. Kita tidak melakukan ibadah itu, tapi pahala itu mengalir begitu saja kepada kita. Itu luar biasa. Maka kenapa para ulama guru-guru kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala itu? Karena itu pahala yang kita tidak perlu capek. Bapak-bapak masih sibuk kerja di luar, ya, dengan pekerjaan masing-masing. Tapi kenapa kelak mendapatkan nilai pahala sholat tahajud gitu? Padahal kita nggak sholat tahajud. Mendapatkan pahala zikir, kita nggak zikir, ya, karena tempat yang dibangun tadi ada bagian dari rezeki yang disisihkan di situ. Ini hebat. Majelis-majelis taklim, tempat-tempat ibadah yang kita terlibat di situ, nilai pahalanya dialirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang hebat. Maka ikutan kita. Walaupun hanya saya cuma bisa 1 sak, silakan. Tapi kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan itu terus berjalan. Yang kadang meninggalkan kita adalah usia kita yang makin tua. Ya kan manusia tuh Pak, makin tua, ya, makin meninggalkan kehidupannya, ya. Lalu apa yang tersisa dari umur kita? Hanya amal soleh saja. Hanya amal soleh dan ibadah saja, ya. Itu yang tersisa. Harta kita tinggalkan, kendaraan kita tinggalkan, kemewahan dunia ini yang kita kumpulkan kita akan tinggalkan. Bagaimana pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seorang yang meninggalkan kehidupan dunia, hartanya banyak, tapi yang menemaninya hanya sehelai kain yang harganya tidak seberapa, ya. Bajunya mahal-mahal, tapi ketika meninggal dunia nggak ada tuh yang dibawa, nggak ada tuh yang ikut dikubur, ya. Ya, hartanya banyak, nggak ada yang ikut. Paling juga ada mobil yang nganterin jenazahnya. Setelah itu dibawa pulang lagi. Ini mah kali orang kaya gitu ya. Mobilnya ikut dikubur, nggak ada. Ya, balik lagi. Harta itu kembali lagi. Harta itu kembali lagi ke tempatnya di rumah. Ya, balik lagi. Mobil itu ya balik lagi. Ya, yang kita bawa hanya sehelai kain. Kalau punya amal soleh, kalau nggak punya, nggak ada yang nemenin di kuburan. Siapa yang mau nemenin? Istri tercinta kita pulang Pak, pulang, ya, nangis depan kuburan. Apakah dia mau semalaman nemenin? Nggak, pulang juga, akhir nggak ada yang nemenin, ya. Kecuali kata baginda Rasulullah,
sholat yang nemenin kita, sedekah yang nemenin kita, menjadi cahaya di tengah kegelapan alam kubur. Maka itulah kenapa baginda Rasulullah berpesan kepada kita, ini jangan tinggalin sholat. Itulah yang akan menjadi cahaya dalam kubur kita dan akan menjadi atau yang menemani kita, yang menjawab pertanyaan munkar dan ini kadang-kadang kita udah khawatir duluan Pak di dunia. Kita hafalin tuh man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka, hafalin kita. Tapi nanti belum tentu hafal kalau kita tidak itu semua jawaban yang kita hafalkan ada dalam sholat kita. Maka kata sholat apa? Dalam hadis baginda Rasulullah kata sholat, jangan berucap apapun, aku yang akan menjawab dan menghadapi munkar dan nakir. Tenang aja yang punya sholat mah, tenang. 2 malaikat datang, yang menjawab adalah sholat kita. Maka ini dijaga. Kita bangun masjid itu untuk ibadah. Ada waktu datang ke tempat itu, sempatkan dalam satu hari itu, walaupun kita sibuk, kita beribadah di tempat itu. Apalagi ada harta kita yang kita sisihkan di situ. Oh, ada harta saya di sini, saya ibadah di situ. Nah, inilah yang disebut dengan shadaqatun jariyah. Kan shadaqah jariyah itu untuk orang yang meninggal. Iya, kita kan akan meninggal, akan meninggalkan kehidupan dunia. Tapi shadaqah jariyah ini bisa kita upayakan semasa hidup kita. Udah, kita upayakan. Ya Allah, saya ingin shadaqah, ingin menjadikan harta saya menjadi tempat ibadah ya Allah. Jadi tuh, jadi temboknya, jadi lantainya, jadi tempat parkirnya. Area yang disebut dengan masjid itu adalah bagian-bagian yang digunakan, termasuk parkiran itu. Jangan salah Pak, kita cuman beli semen untuk parkiran, itu nggak dapat pahala. Orang parkir di situ, selama kendaraannya ada di situ, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan pahala di situ. Jadi pastikan orang ke tempat itu beribadah. Kalau ada orang ke tempat itu mau pacaran, usir Pak. Usir. Anak muda 2 orang ke situ, mau ngapain? Mau ngobrol berdua, ibadah enggak? Enggak, jangan di sini, bukan tempatnya. Ini tempat ibadah. Ada orang penampilannya keren, mau ngapain? Mau numpang bisnis di masjid, usir. Itu bukan tempatnya. Itu tempat ibadah yang kita menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari tempat itu. Maka kunci dari ibadah-ibadah kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, dia makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah belum menjadikan diri kita takwa, berarti ibadah kita masih berharap sesuatu kepada selain Allah. Bisa jadi mungkin kita berharap pujian dari manusia, berharap kita dipuji oleh orang lain, Saya ini mau sedekah, tapi tolong nanti sebutin nama saya nih. Nama saya diumumkan. Kenapa? Sedekahnya paling besar. Masih dapat tuh. Dapat apa? Dapat pujian manusia. Setelah itu nggak dapat pahala. Kenapa? Masih ada itu tuh. Maka kita berusaha untuk membersihkan itu di dalam hati kita. Niatkan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sempurnakan keimanan kita dengan takwa dan amal soleh. Bisa jadi mungkin sholat kita belum bisa nolong kita, tapi kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan di dunia ini, ada satu kebaikan saja yang dipandang Allah, yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah banyak-banyak, satu saja. Tapi kan kita untuk mencapai itu, melakukan banyak kebaikan. Sholat membanyakin Pak, sholat sunnah, yang wajib jangan tinggalkan. Jadi amal soleh kita itu, Adapun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah senang misalkan dengan datangnya kita ke majelis taklim, selesai itu. Berarti yang lain menjadi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kita sholatnya belum sempurna, ibadah yang lainnya belum sempurna,
Tapi kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnalah nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang memasukkan kita ke surga bukan amal kita, tapi rahmat dari Allah. Dari mana tuh Allah menurunkan rahmatnya? Dari kita yang mau beramal soleh dan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini cukup kita taat kepada Allah dan tinggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan, ya, berjalan. Dunia kita jalan, ya. Ibadah kita pun sama. Seiring dengan itu, manusia akan bahagia dunia akhirat. Ini penting, ya. Amal soleh, amal itu, ya, ukurannya adalah niat kita. Bagaimana ketika kita beramal, melakukan perbuatan, ya, kata baginda Rasulullah, innamal a'malu binniyah. Niatkanlah dengan baik, ya, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah titipkan iman di dalam hati kita. Ini yang akan menilai amal kita. Maka imannya harus kita jaga. Bagaimana kita menjaga iman? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, beramal soleh. Sudah, amal-amal baik sudah kita lakukan di dunia ini. Ini untuk menjaga keimanan kita. Karena ukuran iman itu, ya, kalau sudah sampai kepada tingkatnya adalah rasa malu, ya. Rusaknya iman karena hilangnya rasa malu, ya. Malu kalau tidak ibadah kepada Allah. Kenapa? Allah sudah banyak memberikan nikmat. Allah hanya meminta kepada kita ibadah, itu pun untuk kita. Untuk kita. Maka kembali lagi kita, ya, agar kita bisa melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga amal kita, iman kita dengan amal soleh. Maka syariat ini mengatur kita agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Jalan aja udah. Duduk aja kita di majelis taklim, perkuat keimanan kita, silaturahim kita, berbaik sangka kita kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perbuatan itulah kita akan menerima kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lebih banyak memandang nikmat orang lain. Kita lupa dengan nikmat yang ada di dalam diri kita. Maka usahakan diri kita selalu memperhatikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hidup ini jangan mengganggu orang lain. Jangan mengganggu hak orang lain. Cukuplah kita bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh ini nggak ada yang sia-sia. Kalau kita tahu cara beramal, ya. Maka dari mana kita mengetahui cara-cara beramal soleh itu? Ngaji di dalam majlis taklim. Kita akan tahu, oh ternyata kalau saya punya duit 100.000 dan itu hanya 100.000, ya. Kemudian diperintahkan untuk sodako, baginda Rasul melarang kita memberikan semuanya. Jadi gimana? Berikanlah hak diri kita, kemudian keluarga kita. Baru setelahnya kita saudara. Bisa jadi dari 100.000 itu ada hak anak kita buat jajan, ada hak istri kita mungkin, ada hak kita, ya. Setelah itu baru sodako. Itulah ilmu sodako. Enggak semuanya misalnya saya punya harta banyak, saya keluarin aja deh biar masuk surga untuk sodako. Enggak begitu. Ada di zaman baginda Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku sedekah dengan hartaku yang ada saat ini? Kata baginda Rasulullah, engkau punya keluarga? Ada. Engkau punya anak dan istri? Ada. Itu utamakan, kemudian sodakohkan setelahnya. Jadi utama itu ternyata anak dan istri kita di rumah. Aman itu baru kita sodako, ya. Sama ibadah juga gitu, ya. Semuanya dengan ilmu, ya. Maka amal ini agar tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, taat kita kepada Allah. Udah, kita beramal, kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, ya, apa yang diberikan Allah, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara amal-amal yang akan terjaga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah menjadi amal soleh kita di dunia, catatan kebaikan kita di dunia,
dan kita akan bertemu dengan amal itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dibangkitkan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, zahir dan batin. Ya. Apa yang ada dalam hati kita ketika dibangkitkan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Baginda Rasulullah menegaskan niat itu penting. Karena nanti akan dibuka apa yang ada di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara amal-amal soleh yang dapat kita lakukan, berbuat kebaikan, bersilaturahim, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, terus beramal-amal baik. Kita nih jangan menunggu nanti, Pak. Karena maut itu tidak menunggu selesainya urusan kita. Enggak tuh. Ya. Enggak memandang muda tua, enggak. Kalau sudah cukup umurnya di dunia, selesai dah. Selesai. Maka beramal soleh, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kesempatan. Ketika Allah berikan waktu untuk kita. Apa kata baginda Rasulullah? Ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qala. Beramallah kita dengan amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala walaupun amal itu hanya sedikit saja. Aduh, sibuk banget nih dengan kerjaan kita, tapi kita pengen punya amal soleh, ya. Kita pengen punya amal soleh. Sejenak kita beribadah kepada Allah, kemudian lanjutkan kembali pekerjaan kita. Inilah bagaimana orang-orang soleh itu mampu memiliki amal di sisi Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan mereka, tapi waktu mereka selalu ada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat disampaikan malam hari ini. Terima kasih Pak Dwi yang sebagai wasilah untuk kehadiran saya di sini, dan bapak-bapak semua yang sudah hadir. Pak Yuke sebagai Sohibul Bait malam hari ini, terima kasih atas segala yang telah dikorbankan malam hari ini, tenaganya, waktunya, semuanya, hartanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali bertemu di pertemuan selanjutnya insya Allah, ya. Jadi ini adalah silaturahim yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah makin memperkuat iman kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada pertanyaan dulu atau gimana? Baik. Jazakallah khairan kepada Ustadz Ari atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini jadi semangat untuk kita, ya, membakar gairah kita untuk sama-sama beramal soleh, terutama mungkin nanti bapak-bapak dapat beramal untuk pembangunan masjid di kawasan Gardenville dan Villaggio, ya, Masjid Asy-Syadir, insyaallah. Dan juga insyaallah mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga amal kita dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan berdiskusi, Ustaz, izin barangkali mungkin dari jamaah ada yang ingin ditanyakan, baik terkait dengan materi yang telah disampaikan maupun yang di luar materi, boleh, Ustaz, ya. Silakan Bapak-bapak, sambil mungkin kita diskusinya santai saja. Bapak Yuke insya Allah ini sudah menyediakan jamuan, ya, insya Allah. Jazakallah kepada Pak Yuke dan keluarga, mudah-mudahan Allah nantiasa limpahkan rezeki yang berlipat ganda. Silakan untuk bapak-bapak, bagi yang ingin bertanya, Ustaz. Baik, sebelumnya saya mohon maaf dulu nih kalau misalkan ada pertanyaan nanti yang saya nggak bisa jawab, saya jadikan PR aja, gitu, ya. Jadi kalau mau bertanya selama saya bisa, insya Allah saya jawab. Ya, silakan. Ya, yang pertama dari Ustaz Tidak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya syukur jazakallah pada Ustaz Ari yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk kita amalkan. Di samping ya Bapak, ini ada mau tanya ya Ustaz Ari. Yang pertama, jadi kan ini materinya jadi terkait
Terkait pentingnya antara iman dan amal soleh serta menjaga amal soleh agar tidak menjadi sia-sia. Nah, tadi sempat disampaikan oleh Ustaz Ari terkait orang yang bersodakoh gitu ya, atau berinfak itu mendapatkan ganjaran pahala yang sama dengan orang yang melakukan yang misalnya kita membangun masjid gitu kan, atau mungkin kayak infak ke pengajian. Jadi yang datang ke pengajian itu atau yang sholat, zikir, ibadah di masjid itu mendapat aliran pahalanya tanpa mengurangi pahala sedikit pun yang melakukannya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi apakah untuk orang-orang yang bersedekah tadi itu boleh meninggalkan atau mungkin beranggapan untuk meninggalkan ibadah tersebut? Contoh kayak tadi, mungkin kalau wajibnya dia menjalankan nih kayak sholat 5 waktunya, puasa Ramadan, habis itu zakat fitrah, terus mungkin menjalankan haji juga. Tapi karena dia merasa udah berinfak nih ke masjid atau dia berinfak ke majelis taklim, dia merasa tidak perlu untuk datang ke majelis taklim. Toh nanti dapat pahalanya nih dari orang yang udah datang ke pengajian majelis taklim. Toh nggak perlu zikir nih, mau sibuk ngurusin kerjaan aja, mau sibuk ngurusin bisnis aja, ntar dapat pahalanya dari orang yang zikir di masjid, ntar dapat pahalanya dari orang yang sholat duha di masjid, ntar dapat pahalanya dari orang yang sholat tahajud di masjid. Jadi dia meninggalkan fundamental pahala ibadah mahdohnya dengan sodakohnya dia. Apakah boleh seperti itu? Itu yang pertama. Izin satu lagi. Nah, yang kedua tadi disampaikan untuk yang masjid digunakan untuk ibadah gitu ya, di dalamnya atau di sekitar lingkungan masjid. Jadi untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya duniawi atau bahkan maksiat gitu, itu nggak boleh ya dilakukan di dalam masjid atau di lingkungan masjid. Nah, tapi gimana kalau seperti ini, Ustaz? Kita tahu ya kan ibadah ada dua jenis, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ya, mahdoh yang sifatnya ritual langsung kepada Allah, vertikal. Kalau ghairu mahdoh yang sifatnya muamalah atau horizontal ke manusia yang lain. Nah, kalau misalnya di masjid kita melakukan yang ghairu mahdoh, kan mungkin kesannya orang melihat duniawi, kayak misal kita ngobrol gitu ya sama saudara kita, bukan lawan jenis ya, bukan ikhwan akhwat. Misalnya sama saudara kita ngobrol di pekarangan masjid, tapi kita di situ lagi ngebahas ya tentang kehidupan atau mungkin tentang kabar, pekerjaan, lebih kepada muamalah, kita mau menjalin ukhuwah Islamiyah atau silaturahim. Atau misalnya kalau kita lihat di masjid kan sekarang ngetrennya banyak yang udah berdampingan sama sekolah gitu ya, TK Quran atau sekolah TK Quran atau sekolah SD Quran, atau mungkin yang sifatnya mungkin kalau sekarang kita tahu ada yang terkenal tuh yang viral masjid 1000 pemuda yang di Sukabumi, itu malah dia membuat coffee bar atau kedai kopi di situ dan mengundang para jamaahnya, bahkan ada yang non-muslim pun diajak buat bergabung di situ untuk menikmati kopi-kopi yang ada di masjid tersebut gitu. Untuk tujuannya ya sebenarnya lebih kepada mengenalkan Islam gitu kan ya. Gue Romah udah berbicara ya ngobrol-ngobrol sekilas, tapi tujuannya lebih kepada Islam tuh jadi biar mengenalkan Islam ramah, mengenalkan Islam ya bahkan sama non-muslim pun juga baik gitu ya. Nah, gimana tuh Ustaz yang seperti itu? Jadi kesannya orang melihatnya itu duniawi, tapi sebenarnya itu ibadah gue Romah. Mungkin itu aja Ustaz yang bisa. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi saya ingin menegaskan bahwa kita udah sodako, kita udah menempatkan, katakanlah tanpa kita hadir pun pahala itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan kembali bagaimana niat kita, ya, jangan sampai kita memotong pahala kita terbatas di situ. Kalau kita beranggapan bahwa saya mau udah sodako ini ngapain saya ke masjid lagi, ya, saya udah melaksanakan yang wajib, ya, ngapain saya ibadah lagi di masjid? Toh kalaupun nggak ibadah, pahalanya tetap ada. Berarti kita mengkat sesuatu yang baik itu. Udah sampai situ aja. Nih, gini ini contoh saja. Jeruk nih banyak Pak. Kalau dibagi ini kebagian semuanya. Tapi di depan kita banyak kue-kue yang lebih menarik. Ngapain sih ngambil kue itu? Saya mah butuhnya jeruk aja udah.
Ya, artinya di situ kita mengkat bahwa sesuatu yang sudah Allah sediakan untuk kita banyak, tapi kita nggak mau ngambil. Ya, contohnya seperti itu. Lalu bagaimana pahala? Pahala tetap dialirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ada nilai sodako kita di situ. Hanya saja jangan kita mengkat diri kita untuk tidak ke tempat itu. Ya, kita tetap mengupayakan diri kita karena amalan sunnah ini boleh milih, Pak. Ini kan amalan sunnah ya, yang wajib tadi sudah oke, amalan sunnahnya boleh pilih mana yang cocok dengan diri kita. Makanya baginda Rasulullah mencontohkan amal ini banyak, amal sunnahnya banyak, ya. Untuk apa? Untuk kita memilih. Ya, sholat duha pun ada 2 rakaat, ada 4 rakaat, ada 8 rakaat. Kita mampunya 2 rakaat, itu yang kita pilih. Aduh, saya mah ada waktu nih mau 4 rakaat, boleh. Saya ada waktu mau 8 rakaat, jadi, ya. Itu amalan-amalan aduh saya nggak bisa nih kalau duha. Tapi sodako saya bisa. Itu amalan sudah lainnya, ya. Yang kita boleh memilih mana yang cocok untuk diri kita. Maka nggak ada orang Islam yang minim pahalanya, nggak ada. Kalau kita punya harta, kita sodako dengan harta kita. Kalau kita punya mampu berzakat, kita berzakat. Kalau nggak mampu berzakat, bagaimana? Jadi penerima zakat. Itu dalam Islam kan seperti itu. Jadi kita memilih boleh. Nah, jadi jangan sampai kita mengkat nilai pahala itu di situ. Sama saja kita hanya mengambil sedikit saja. Tapi kalau kita berkeinginan, ya Allah saya udah dapat pahala nih, dengan pedenya kita, orang ibadah di tempat saya ngebangun itu, tempat itu, ya ada nilai sedekah saya, tapi saya nggak mau kehilangan pahala yang banyak itu. Kue yang segini banyaknya saya pengen nyobain semua, begitu, ya. Nggak cuma ada jeruknya di situ, tapi di sini banyak yang ingin saya coba. Begitu juga dengan nilai pahala. Orang kalau sudah merasakan nikmat, dia tidak akan mengkat kenikmatan itu. Seperti orang makan tadi. Kenapa Pak makannya jeruk aja? Aduh, pengen sih makan yang lain, tapi kayaknya jeruk aja deh cukup. Padahal hatinya pengen, ya. Begitu juga orang mengkat begitu saja nilai pahala yang ditawarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih bagusnya kita yang bersodako, kita yang beribadah di situ. Kita dapat ibadah itu, kita dapat ibadah orang lain beribadah di tempat itu. Ini kan lebih hebat lagi, Pak. Kita sodako, dapat pahala orang lain sodako, orang lain beribadah di tempat itu, kita pun mendapatkan pahala dari ibadah kita yang kita lakukan di tempat itu. Ini lebih hebat lagi nilai pahalanya. Maka umat Islam ini kaya dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi yang kedua, ya, bagaimana kalau kita melakukan, ya, katakanlah tadi datang ke tempat itu, ke tempat ibadah, melakukan perkara-perkara yang bukan ibadah. Ya, katakanlah bukan sholat, datang ke situ kita mau bersilaturahim dengan keluarga, atau ada keluarga kita yang jauh kita sambut di masjid itu, kita nggak sholat, kita ke situ numpang. Katakanlah kita mau ngobrol, kita mau berbuat kebaikan, selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang melupakan kepada Allah, yang perbuatan dosa di situ, maka boleh saja. Kenapa tadi ada masjid yang di situ pelatarannya memang diisi oleh, ya, sesuatu yang menarik, anak-anak muda hadir di situ. Tujuannya satu, Pak, biar anak muda ingat ke masjid tuh. Jadi ke situ cuma mau jajan, tapi di depannya ada masjid. Ketika azan berkumandang, hatinya mulai tersentuh. Ya Allah, saya ini umat Islam, ya. Sholat dulu deh baru makan. Sebetulnya itu, ya, tujuan yang direncanakan itu sebetulnya agar hatinya mau ke masjid. Maka boleh, Pak, kalau tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau niatnya tadi, ya, tentang dunia, berbisnis di situ, ya, saya pokoknya mau ke masjid, mau ngomongin bisnis gitu. Yang ini berkaitan ada menipu di situ. Ini maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbuatan dosa, maka dilarang. Tapi selama itu perbuatan yang tidak ada nilai kedosanya, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sah saja dilakukan di
masjid. Karena masjid ini tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai ibadah ini kita jangan terfokus di sholat saja. Silaturahim ibadah, ya. Menolong orang ibadah, ya. Makanya masjid-masjid ini di Citra nih kalau terorganisir dengan baik, misalkan zakat saja ya, dengan baik, ya, bisa menolong tuh fakir-fakir miskin, hebat ya. Maka jadikan tuh tempat itu tempat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya, Pak. Baik, jazakallah Ustaz. Mungkin ada bapak-bapak yang lain dari Pak Ustaz, monggo sambil ditampi Ustaz. Jadi kita dari jamaah mungkin santai saja sambil menikmati hidangan yang telah disediakan. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz materinya. Ada pertanyaan ini keresahan pribadi gitu ya. Ya apa yang saya pernah lihat di sekitaran generasi milenial sekarang. Jadi yang saya lihat terutama ya di kantor gitu ya. Jadi anak-anak muda sekarang generasi milenial, generasi Gen Z lah bilangnya itu ya kalau kata orang, cenderung mereka menyepelekan sholat gitu kan. Bahkan ya bisa dikatakan melihat mereka apa namanya sholat aja, mengajak mereka sholat aja tuh susah gitu ya. Itu gimana ya cara mengajak atau cara supaya bisa kasih mereka pandangan bahwa sholat itu sebenarnya sesuatu yang wajib gitu dan baik juga buat pribadinya masing-masing. Itu sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya. Ya. Baik, inilah keresahan mungkin bukan bapak saja, tapi keresahan orang tua. Kenapa? Karena anak-anak yang ada di zaman saat ini, ya, mereka jauh dengan ilmu agama. Saya ingat waktu saya masih kecil itu kita sering ngaji. Kalau habis maghrib itu kita ngaji ke masjid, gitu banyak ngaji ke masjid. Itu untuk apa? Menjaga pergaulan kita agar tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal ilmu agama. Mungkin itu juga ada di zaman bapak-bapak. Apalagi di zaman bapak-bapak mungkin. Ya, lebih hebat lagi. Karena orang-orang tua kita itu walaupun ibadahnya biasa, tapi anak-anak ini dia anak-anak yang soleh, yang mau sholat. Tapi lihat anak-anak kita sekarang dengan perkembangan zaman, ya, yang membuat mereka ya kadang-kadang nggak peduli dengan waktu sholat itu, ya, bahkan cenderung lebih sering menunda. Ntar aja lah sholatnya begitu, masih muda, ntar kalau udah tuaan dikit gitu. Nah ini keresahan ini terjadi karena memang satu ini PR orang tua, ya, ini PR orang tua. Maka kalau kita sebagai orang tua menginginkan generasi ini baik ke depannya, perbaikilah anak-anak kita. Kenalkan mereka kepada ilmu agama. Lalu bagaimana nih yang sudah terjadi seperti itu? Sentuhan-sentuhan yang baik itu mungkin bagi mereka kalau langsung ke inti itu tidak akan masuk. Karena sesuatu yang kita tuju itu bagi mereka tidak menarik. Kadang-kadang suka ada kajian-kajian anak-anak muda dengan dikemas menjadi kajian yang lebih menarik untuk anak-anak muda. Ya coba kita sentuh mereka dengan sesuatu yang mereka suka dulu. Duh, sukanya nongkrong nih, coba deh kita kumpulin ya di satu tempat ya. Di tempat itu kita coba cerita, atau kita nggak mampu panggillah seorang yang ahli di bidangnya ya untuk anak-anak ini ya, agar mereka satu peduli dengan ibadah itu, yang kedua mengenal ibadah itu. Mereka tidak akan peduli kalau mereka tidak mengenal apa itu sholat, apa itu ibadah. Sedangkan kita lihat pelajaran anak-anak kita itu makin jauh dengan akhlak ya, makin jauh dengan nilai agamanya. Pelajaran agama itu sedikit Pak sekarang di pelajaran sekolah itu. Kenapa?
umum semua, akhirnya anak kita pintar tapi nggak ingat, nggak mau ibadah, nggak tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nggak kenal dengan perintah Allah. Ya, ini PR-nya buat kita orang tua, mencoba untuk memberikan yang terbaik dari pendidikan agama, karena agama ini pondasi, Pak. Sehebat apapun anak kita, ya sekolahnya, kalau agamanya nggak kuat, anak besar, tumbuh dewasa nggak akan mendoakan orang tuanya. Anak soleh kan yang mendoakan orang tua. Siapa mereka? Mereka lah yang di dalam hatinya ada sentuhan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka mau mendoakan. Ya, maka mereka mau mendoakan. Kita kan berharap itu. Karena aset kita ini adalah anak-anak kita. Ini aset kita. Kita kumpulin aset dunia, yang paling berharga adalah anak kita. Anak kita itu gambaran kita. Kalau kita gambaran orang, ini hasil orang tua kita nih. Kalau kita hasil orang tua nih, ya, kita adalah hasil orang tua kita. Mungkin orang tua kita dulu sering berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, anak yang solehah. Tumbuh dewasa kita senang ke majelis talim, senang sholat. Inilah doa orang tua kita. Gambaran kita ada di anak-anak kita. Kalau kita cuek, nggak peduli dengan anak kita akan terancam pergaulannya di masa yang akan datang. Kita udah nggak ada. Itu ciptaan tuh. Ya, itulah karya kita ada di anak-anak kita. Maka kita berbangga dengan kita ini adalah karya orang tua yang telah mendoakan kita. Sampailah keimanan kepada kita, sampailah amal ibadah kepada kita. Inilah doa orang tua kita. Doa kita mana? Doa kita untuk anak kita. Maka setelah kita meninggalkan kehidupan dunia, kita ingin anak kita tuh berdoa untuk kita. Kita ingin anak kita tuh ada di majelis ta'lim. Ya, saya kira itu ya. Jadi caranya adalah sentuh mereka, tidak langsung ke intinya. Jangan langsung diperintahkan sholat, jangan. Minimal ajak ke masjid dulu, kita ke masjid dulu, ngobrol di masjid, minum teh apa ya. Ada pelataran tadi yang diceritakan sebelumnya, ada tempat kopi ya, kopi di masjid. Ketika azan, udah azan tuh, yuk kita sholat dulu, kan begitu. Habis itu lanjut lagi kopi kan. Ya ini trik-trik banyak sebetulnya ya, banyak. Saya kira itu ya. Sudah terjawab ya Pak pertanyaannya. Monggo silakan, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Iya. Oh boleh, siap Ustaz. Silakan. Ayo bertanya. Pak Heri mau bertanya? Ya, dua berarti ya. Oh, dua. Satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Jadi begini Ustaz, kita dalam melakukan amal ibadah kita, kadang-kadang kita ya ingin mendapatkan pahala ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan amal ibadah yang kita lakukan. Seperti kan ada beberapa contoh kalau kita melaksanakan puasa Senin Kamis nanti pahalanya seperti ini, terus sholat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya seperti ini, terus puasa di bulan Ramadan seperti ini. Nah jadi kita sebagai manusia berharap itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pernah melihat atau mendengar podcast ya, ada yang menyatakan kita itu dalam beribadah kepada Allah itu tidak jangan semata hanya transaksional saja. Seperti ya tadi saya pengen melakukan ibadah sholat tahajud karena saya pengen ini. Nah itu kan ibadah, katanya ibadah transaksional. Jadi hal-hal seperti itu atau apakah kita memang tidak boleh Ustadz berharap seperti itu? Karena ya kita bagaimanapun dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, kita berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada menyatakan sebagian nggak boleh transaksional seperti itu. Udah kamu ibadah saja. Nanti Allah tahu kok apa keinginan atau kemauan kamu. Nah jadi
bagaimana cara menyikapinya? Apa memang kita tidak boleh melakukan transaksional kepada Allah dalam hal beribadah? Karena ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita dalam beribadah pasti ingin mendapatkan pahala gitu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu pertanyaan dari saya, cukup satu. Mungkin mau dilanjut ke Pak Heri. Biar sekalian. Saya jauh dulu aja dulu, Pak. Baik, ini pertanyaan yang terkadang ada kegundahan di dalam ibadah kita. Ya Allah, saya ini ibadah kok berharap pahala ya. Saya ini ibadah kok masih hitung-hitungan. Ini namanya ibadah yang kita sebut ibadah pedagang, Pak. Untung rugi. Pokoknya kalau nggak ada untungnya, nggak ibadah. Kenapa melakukan ibadah ini? Karena ada ini. Boleh nggak ibadah kita karena itu? Ya, boleh nggak ibadah kita berharap karena memang ada nilai pahala itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau lancar rezekinya, sholat duha, ya, kemudian baca surat waqiah dan lain sebagainya kan ya. Ada fadilatul amal, namanya fadilah amal dalam ibadah kita. Untuk kita orang awam, boleh kita berharap itu, ya. Tapi kalau tingkatannya sudah naik, ingat syairnya Abu Nawas, ya, ingat nggak? Ilasturil firdausi ala wala aqwa alan naril jahim. Terus ya, ya Allah, saya ini kayaknya nggak pantas masuk surga, tapi saya nggak mau ke neraka, kan begitu ya? Dia bilang kayak gitu. Artinya di situ bahwa harapan-harapan kita terhadap ibadah ini boleh, Pak. Boleh, ya, boleh. Dan itu sedikit pun tidak akan mengurangi nilai pahala kita karena ada fadilatul amal. Fadilah kalau kita melakukan amal itu. Untuk apa sih itu? Dijelaskan oleh baginda Rasulullah, diperjelas kembali oleh para ulama, itu untuk mengangkat semangat kita ibadah. Karena kita masih dalam lingkaran ibadah orang-orang awam, ya. Tapi nanti kalau udah di tingkatan khusus para aulia Allah, sudah tidak berharap itu lagi. Pokoknya yang penting ibadah, mau dikasih pahala sama Allah, mau nggak dikasih pahala, ibadah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini udah khusus. Kita belum sampai ke situ dan jangan coba-coba. Kita masih berharap pahala. Kita sodako, kita pengen dapat pahala. Bahkan bukan pahala, kadang kita berharap dunia. Ya Allah, sodako nih saya pengen bisnis saya lancar. Sodako kita dapat pahala nggak? Dapat, ya, pahala tuh dapat, ya. Itulah ibadah yang kita katakan ini ibadahnya orang awam, ya, masih berharap dunia. Ya Allah, saya punya bisnis pengen lancar, saya mau sodako. Datang kita ke masjid, sholat 2 rakaat, sodako kita niatkan dengan itu. Kan ada dulu 3 pemuda yang dikurung, bukan yang dikurung, terkurung dalam goa yang ditutup oleh batu. Dia tawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya pernah melakukan kebaikan ini. Batu itu bergeser kan sedikit. Nah, yang kedua, saya pernah melakukan kebaikan ini. Bergeser lagi sedikit. Kalau emang ini kebaikan, ya Allah, tolong geserkan itu batu. Ya, geser, air terbuka. Inilah wasilah kita, ya Allah, dengan sodako ini saya pengen bisnis saya lancar, ya Allah. Ya Allah, dengan sodako ini saya pengen hajat saya dikabulkan. Boleh kita seperti itu, berharap sesuatu, bahkan wujudnya dunia dengan ibadah kita boleh. Terus dapat pahala nggak? Pahala biarkan Allah yang mengatur. Kita nggak usah ngatur pahala, Pak. Kita cukup ikhtiar seperti itu. Jadi untung ruginya itulah ibadah seorang pedagang, ya, yang kalau ada keuntungan baru dijual, ya. Kalau ada keuntungan baru melakukan ibadah itu. Ini mah kayaknya ibadahnya keuntungannya sedikit nih, jangan deh, nyari yang agak banyakan dikit, kan gitu ya. Sholat sendiri, kayaknya kalau sholat sendiri cuma 1. Yang banyak di mana? Berjamaah di masjid, 27 derajat ke masjid, ya. Milih-milih kayak gitu, boleh kayak gitu. Untuk tingkatan kita boleh. Tapi kalau sudah masuk ke nanti para aulia Allah yang sudah tidak peduli lagi dengan pahala, ya, nggak peduli dengan surga neraka, terserah Allah. Saya mau ibadah, mau dimasukin neraka juga, kalau Allah ridho nggak apa-apa. Itu mah yang Kalau kita mau berharap surga, pahala itu, ya, berharap pahala, berharap surga dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu ya, Pak. Baik, Masya Allah, Ustaz.
Cukup banyak nih pertanyaannya Ustaz Ari. Ini sangat menarik bahasannya kelihatannya. Mungkin kita batasi karena waktu ya, Bapak-bapak. Ari. Oh, satu pertanyaan lagi Ustaz. Nanti Bapak-bapak yang belum sempat nanya, iya satu lagi dari Mas. Nanti bisa follow medsosnya Ustaz Ari lah ya untuk bertanya ya. Silahkan teman-teman. Satu lagi mungkin dari saya Baik Pak Yuka, terakhir pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Pak Ustadz, di era digital ya, di era digital ini saya kan sering lihat lah dari teman-teman lingkungan kantor saya juga ada teman-teman itu sering mengikuti seperti kayak kita nih, ada kajian, terus selanjutnya ada umroh, terus ada naik haji. Nah kalau saya lihat bagus sih. Jadi ada bahasa syiar yang teman-teman lakukan syiar. Jadi tapi di situ juga ada juga saya tidak mau suzon ya, tapi di situ ada juga yang teman-teman itu di era digital ini seperti riya, seperti pamer nih Pak Ustadz. Jadi batasan antara syiar dengan batasan pamer. Menurut saya ini saya ingin bertanya itu kemudian pada saat sudah dilakukan, berarti kan kalau niatan kami atau niatan teman-teman yang terjadi adalah oh ini memang kita itu murni karena memang kita mau ibadah karena Allah gitu. Nah tapi di sini sebenarnya tips supaya benar-benar niat kita itu murni karena Allah dan memang benar kita ibadah itu adalah syiar tapi bukan ria di era digital ini yang kita upload, kita sosmed dan sebagainya. Nah itu minta tolong dibantu tipsnya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yuka. Jadi ibadah yang kita lakukan itu kan pengennya ikhlas ya Pak ya. Ikhlas ya Allah, jangan sampai ada sesuatu yang menghilangkan nilai pahala itu. Ada teman-teman yang dengan bangganya memamerkan hasil dari ibadah itu. Terus gimana tuh ibadahnya? Dapat pahala nggak kira-kira? Kan begitu kan ya? Kita balik lagi kepada nilai ibadah itu, Pak. Dalam kitab Syarah Imam Nawawi dalam hadis Arba'in menjelaskan bahwa pahala itu tidak hilang semua dari amal kita. Kita kan niatnya tadinya nih, udah niat nih karena Allah Subhanahu Wa Taala pengen umroh, berangkatlah ke sana kan. Nah, berangkat ke sana, pulang dari umroh dipamerkan, atau adalah ibadah yang dipamerkan dengan rianya, dengan sombongnya dan sebagainya. Berangkatnya ke tanah suci itu sudah mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak mendapatkan pahala adalah riyanya itu, ya. Jadi pahalanya nggak hilang semua, enggak kemudian dengan sombongnya, dengan rianya terhapus semua nilai pahala, enggak. Hanya bagian-bagian saja yang dilakukan, itu pun bagian yang katakanlah kerusakan amalia hati, riya, sombong, ujub, ya dan lain sebagainya, kerusakan amalia hati. Tapi nilai pahalanya nggak rusak semua. Mana yang diterima Allah? Yang dia niat dari awal, ya Allah saya pengen ibadah ke tanah suci, itu yang jadi nilai pahala. Adapun di jalannya dia ria, dia sombong, itu yang nggak diterima yang itu. Tapi niatnya dengan ibadah itu sudah mendapatkan pahala. Ukuran mendapatkan pahala sudah. Tapi di jalan dengan niat yang lain tadi, saya ingin pamerkan nih ke teman-teman kalau saya itu mampu. Nah itu nggak dapat pahala. Itu nggak dapat pahala. Kemudian pahalanya itu rusak nggak? Enggak, yang itu. Yang tadi yang karena Allah itu nggak rusak. Tapi yang dilakukan karena ingin dipuji manusia, karena ingin dibilang hebat, itu yang tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sodako nih, kita sodako kita niat di rumah. Saya pengen sodako di Jumat ini 10.000 aja deh. Niat 10.000. Di samping kita ada tetangga yang sama-sama katakanlah mungkin dia atasan kita lah atau siapa ya. Waduh kalau saya sodako 10.000 malu nih sama dia nih, keluar tuh 50.000.
Kira-kira nilai pahalanya dapat nggak? Dapat. Yang mana? Yang 10.000. Yang 40.000-nya nggak dapat. Karena dia mengeluarkan itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia mengeluarkan itu karena malu sama atasan dia misalkan, atau malu sama bosnya. Gaji gede cuman 10.000, malu begitu tuh, malu keluarin 50.000, tapi bukan dari hati dia, karena dia niat di rumah hanya 10.000. Nah 10.000-nya itu jadi pahala, 40.000-nya nggak jadi pahala, itu aja. Jadi nggak rusak semua pahalanya, nggak rusak semua. Ke masjid sama ya, sholat ntar 2 rakaat ya. Di masjid ada ustadz yang ngajarin ngaji, dia nambah tuh sholatnya ya. Kenapa nambah? Ada ustadz malu kalau cuma 2 rakaat, 5 rakaat ya. Kok 5 rakaat? Witirnya 1 ya. Nah yang 2 rakaat itu yang karena Allah, yang 3 rakaat tadi 2 rakaat ditambah 1 itu bukan karena Allah, itu karena ingin dipuji oleh guru ngajinya. Itu juga nggak jadi pahala. Jadi sesuatu yang kita lakukan dari amal kita nggak rusak semua, Pak, nggak rusak semua ya. Ada nilai pahala yang kita lakukan karena Allah, itu yang berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu, Pak ya. Sama-sama. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan mungkin dicukupkan ya untuk pertanyaan, karena juga sudah cukup malam, Pak ya. Terima kasih Ustadz Ari sudah berkenan menjawab pertanyaan dari bapak-bapak sekalian. Mungkin kita sudah tiba di penghujung acara kita. Kami memohon untuk Ustadz Ari berkenan untuk menutup dengan doa penutup. Dari saya mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan diri kita, keluarga kita, anak, istri kita, mudah-mudahan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqa lana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak-bapak semuanya.